Pernahkah kamu merasa waktu kini berjalan lebih cepat daripada dulu? Saat kecil, satu liburan terasa seperti selamanya, penuh petualangan dan cerita. Namun sekarang, 1 tahun bisa berlalu tanpa terasa, seperti kilatan cahaya di tengah rutinitas. Apakah waktu benar-benar berubah? Atau justru otak kita yang menua, dan dengan itu, persepsi kita tentang waktu ikut berubah? Dalam video ini, kita akan menelusuri sains di balik persepsi waktu manusia. Kita akan memahami bagaimana otak menghitung waktu dan mengapa setiap tahun terasa semakin singkat. Kita akan menyingkap teori-teori ilmiah dari psikologi hingga neuroscience, termasuk satu teori menarik, teori pereda ketegangan. Dan pada akhirnya kita akan bertanya, apakah mungkin kita bisa memperlambat waktu tanpa mengubah alam semesta? Selamat datang di Analisis Budaya dan Sains Waktu. Waktu fisik versus waktu psikologis. Waktu bagi fisika adalah hal yang absolut. 1 detik hari ini sama dengan 1 detik 1000 tahun lalu. Sebuah konstanta universal. Namun di dalam otak manusia, waktu bukan angka di jam. Ia adalah sensasi, sebuah persepsi yang bisa berubah bentuk. Kita tidak benar-benar merasakan waktu, kita menafsirkannya. Saat bahagia, waktu terasa cepat. Saat takut, waktu seolah melambat. Itulah yang disebut subjective time perception. Waktu yang dibentuk oleh kesadaran kita sendiri. Dalam dunia psikologi, waktu bukan garis lurus, tapi jaringan yang dilipat oleh emosi, perhatian, dan memori. Eksperimen menunjukkan bahwa manusia menilai waktu berdasarkan jumlah perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Semakin banyak perubahan yang kita tangkap, semakin panjang waktu terasa. Dan itulah awal dari teka-teki besar ini. Mengapa ketika kita bertambah tua, dunia terasa semakin cepat? Persepsi baru dan mekanisme otak. Waktu tidak hanya dihitung oleh jam, tapi juga oleh cara otak kita memproses pengalaman baru. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya, otak mencatat lebih banyak detail, seolah menulis bab baru dalam buku kehidupan. Pada masa kanak-kanak, hampir semua hal adalah hal baru. Warna, suara, rasa takut, rasa ingin tahu. Otak bekerja keras memetakan dunia, dan karena begitu banyak hal yang harus dipelajari, waktu terasa berjalan lambat. Namun ketika kita dewasa, otak kita menjadi lebih efisien, mengenali pola lebih cepat, dan mulai mengompres pengalaman. Kita tidak lagi memproses setiap detail, kita cukup mengenali pola dan menyimpulkan hasilnya. Akibatnya, hari-hari terasa lebih singkat, bukan karena waktu berubah, tapi karena otak merekam lebih sedikit hal baru. Para ilmuwan menyebut ini sebagai the novelty effect, efek kebaruan yang memperluas persepsi waktu. Semakin banyak pengalaman baru yang kita alami, semakin padat waktu terasa, dan semakin lama pula kita merasa hidup. Itu sebabnya masa kecil terasa panjang dan penuh kenangan, sementara masa dewasa sering terasa seperti satu tarikan napas yang cepat berlalu. Teori pereda ketegangan, the tension reduction theory. Di balik persepsi waktu yang berubah, terdapat teori menarik yang disebut teori pereda ketegangan atau the tension reduction theory. Teori ini menyatakan bahwa tingkat ketegangan psikologis yang kita rasakan dapat memengaruhi cara kita mempersepsikan waktu. Semakin tinggi ketegangan, semakin lambat waktu terasa berjalan, semakin tenang, semakin cepat waktu berlalu. Ketika kita masih muda, hampir setiap hal memicu ketegangan. Ujian pertama, pertemuan pertama, rasa takut gagal. Sistem saraf kita bekerja penuh, amigdala aktif, korteks prefrontal berusaha mengendalikan, dan hormon stres seperti kortisol meningkat. Dalam kondisi ini, otak memproses waktu lebih lambat, karena ia mencatat detail lebih banyak untuk bertahan. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai mengenal pola dunia, mengantisipasi hasil, dan jarang merasa benar-benar tegang. Kita telah belajar meminimalkan risiko,
menghindari kejutan, dan dengan itu menurunkan ketegangan batin. Akibatnya, waktu terasa meluncur tanpa hambatan, seolah-olah hidup bergerak lebih cepat, padahal otak kita hanya bekerja lebih ringan. Teori ini memberi kita pemahaman mendalam bahwa untuk membuat waktu terasa lebih panjang, mungkin kita perlu kembali menghadapi ketegangan yang sehat, hal-hal yang membuat jantung berdebar dan pikiran terjaga. Waktu, emosi, dan memori. Setiap emosi yang kita alami meninggalkan jejak di dalam waktu psikologis kita. Rasa takut, kagum, atau cinta, semuanya memperlambat persepsi waktu karena otak merekamnya dengan lebih detail. Emosi intens membuat kita lebih sadar pada setiap detik yang berlalu, seperti waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi pengalaman itu. Sebaliknya, rutinitas yang datar dan emosi yang lemah membuat otak bekerja dengan mode otomatis. Waktu pun terasa mengalir begitu saja. Dalam penelitian neuroscience, memori dan persepsi waktu saling terkait erat. Semakin kuat memori yang terbentuk, semakin panjang waktu terasa. Momen penuh emosi menciptakan penanda waktu di otak, membuat periode itu terasa padat dan berkesan. Namun saat hidup kita menjadi lebih stabil, lebih sedikit puncak emosi, waktu di memori terasa menipis. Kita tidak kehilangan waktu secara fisik, tapi kehilangan jejak emosi yang membuatnya terasa penuh. Inilah alasan mengapa masa-masa penuh kejutan di masa muda terasa begitu panjang dalam ingatan, seolah kita hidup lebih lama di masa itu. Sementara masa dewasa dengan ritme yang datar, meluncur begitu cepat tanpa banyak momen yang menandai keberadaannya. Budaya modern dan persepsi waktu. Kita hidup di era yang tidak hanya mempercepat informasi, tapi juga mempercepat cara kita merasakan waktu. Setiap hari kita terpapar ribuan impuls digital, notifikasi, pesan, berita, video, menciptakan ilusi bahwa waktu berlalu lebih cepat. Otak kita berevolusi untuk menghadapi dunia dengan perubahan lambat, namun kini dipaksa memproses kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kita jarang berhenti, jarang benar-benar hadir di satu momen. Perhatian kita berpindah lebih cepat daripada jarum detik. Akibatnya, otak tidak sempat menandai pengalaman dengan detail, sehingga memori terasa kosong dan waktu terasa singkat. Budaya modern menilai efisiensi di atas perenungan. Kita menghargai kecepatan lebih dari kedalaman. Di sisi lain, masyarakat tradisional dengan ritme lambat menunjukkan persepsi waktu yang berbeda. Dalam budaya yang lebih pelan, aktivitas sering diiringi kesadaran penuh. Memasak, berjalan, berbicara, semuanya dilakukan dengan ritme alami. Waktu di sana terasa penuh, bukan karena mereka punya lebih banyak jam, tapi karena mereka benar-benar hidup di setiap jam itu. Mungkin percepatan waktu bukan akibat umur kita, tapi akibat budaya yang memaksa kita untuk berlari lebih cepat daripada waktu itu sendiri. Biologi waktu, otak, dopamin, dan persepsi durasi. Waktu tidak hanya hidup di jam tangan kita, ia juga hidup di dalam sistem biologi otak. Dalam sains neuroscience, persepsi waktu diatur oleh serangkaian wilayah otak seperti korteks prefrontal, insula, dan ganglia basal. Wilayah-wilayah ini bekerja seperti jam internal yang memperkirakan durasi berdasarkan irama aktivitas neuron. Namun irama itu tidak selalu konstan. Bahan kimia otak seperti dopamin dan adrenalin dapat mengubah cara kita merasakan waktu. Ketika dopamin tinggi, misalnya saat kita bersemangat atau tertarik, waktu terasa cepat karena otak memproses informasi lebih cepat. Sebaliknya, ketika dopamin rendah atau saat bosan, jam internal melambat. Waktu terasa menunggu berlarut-larut. Inilah sebabnya 1 jam di ruang tunggu terasa lebih lama daripada 1 jam menonton film favorit. Biologi kita menciptakan waktu subjektif berdasarkan keadaan emosional dan kimia otak saat itu. Fakta menarik lainnya, aktivitas dopamin menurun seiring usia, membuat dunia terasa kurang menstimulasi dan waktu terasa meluncur lebih cepat. Jadi bukan hanya pengalaman sosial yang berubah,
tapi sistem biologi kita sendiri yang diam-diam mempercepat persepsi waktu seiring bertambahnya umur. Waktu, fokus, dan kesadaran. Waktu yang kita rasakan bukan hanya hasil dari biologi, tapi juga dari fokus dan kesadaran kita terhadap momen. Ketika kita sepenuhnya hadir dalam apa yang kita lakukan, otak memproses lebih banyak detail, dan waktu terasa melambat. Fenomena ini dikenal sebagai state of mindfulness atau keadaan sadar penuh terhadap saat ini. Sebaliknya, ketika perhatian kita terpecah antara banyak hal, otak tidak merekam informasi dengan baik dan waktu terasa meluncur cepat tanpa bekas. Penelitian menunjukkan bahwa otak hanya mampu memproses jumlah informasi terbatas per detik. Saat kita fokus penuh, kapasitas itu digunakan maksimal. Waktu terasa lebih panjang karena kita mengisi setiap detik dengan kesadaran. Namun ketika perhatian terpecah, otak seperti kehilangan sebagian waktu itu, kita hidup di antara jeda yang tak kita sadari. Inilah mengapa praktik seperti meditasi atau aktivitas yang mendalam dapat memperlambat persepsi waktu secara subjektif. Kita kembali mengalami detik demi detik, bukan hanya melewatinya, seolah waktu mengembang di sekitar kesadaran kita. Jadi mungkin rahasia memperlambat waktu bukanlah melawan jam, tapi melatih diri untuk benar-benar hidup di setiap momennya. Psikologi usia dan persepsi relatif terhadap waktu. Ada satu penjelasan matematis yang sederhana namun sangat kuat. Proporsi hidup. Saat kita berumur 5 tahun, 1 tahun adalah 20% dari seluruh hidup kita. Terasa panjang dan bermakna. Tapi ketika kita berusia 50, 1 tahun hanyalah 2% dari total kehidupan kita. Nyaris sekejap. Otak kita tidak menghitung waktu secara absolut, tapi relatif terhadap seluruh pengalaman yang sudah dimiliki. Itulah sebabnya mengapa masa kecil terasa seperti lautan waktu yang luas, sementara masa dewasa terasa seperti sungai yang mengalir cepat menuju laut. Selain itu, persepsi usia juga dipengaruhi oleh keterbiasaan terhadap pola hidup. Semakin lama kita hidup dengan pola yang sama, semakin tipis persepsi waktu itu. Seorang anak memandang hari pertama sekolah sebagai petualangan epik. Seorang dewasa memandang hari kerja ke-300 sebagai hari biasa. Dengan bertambahnya umur, kita tidak hanya mengumpulkan tahun, tapi juga mengumpulkan prediksi. Dan prediksi itu membuat waktu terasa dapat ditebak, bahkan membosankan. Beberapa ilmuwan menyebut ini sebagai the proportional theory of time perception. Teori bahwa waktu terasa lebih cepat karena setiap unit waktu menjadi bagian yang semakin kecil dari hidup kita. Dan jika benar demikian, maka semakin lama kita hidup, semakin sedikit 1 tahun terasa, kecuali kita mengisinya dengan sesuatu yang benar-benar baru. Cara memperlambat persepsi waktu, sains dan praktiknya. Jika waktu terasa semakin cepat seiring usia, pertanyaannya, bisakah kita memperlambatnya kembali? Sains menunjukkan bahwa kita memang bisa, bukan dengan menghentikan waktu, tapi dengan mengubah cara otak memprosesnya. Langkah pertama adalah menghadirkan kebaruan. Otak memperlambat waktu ketika ia menemukan hal baru untuk dipelajari. Cobalah memulai hobi baru, berkunjung ke tempat yang belum pernah dikunjungi, atau berbicara dengan orang baru. Otak akan mencatat pengalaman itu lebih dalam. Langkah kedua, keluar dari autopilot. Banyak waktu terasa cepat karena kita menjalani hari dengan pikiran otomatis, tanpa kesadaran penuh. Berhentilah sejenak untuk memperhatikan aroma kopi pagi, suara hujan, atau detak jam, detail kecil yang mengembalikan kita ke momen kini. Langkah ketiga adalah mengelola ketegangan, bukan meniadakannya, tapi menyeimbangkan antara tantangan dan kenyamanan. Tantangan yang sehat, seperti proyek baru, olahraga, atau belajar hal sulit, menciptakan ketegangan produktif yang membuat waktu terasa padat. Langkah keempat, latihan kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan melatih fokus pada momen, kita melatih otak untuk memproses lebih banyak dari setiap detik. Dan akhirnya, beri makna pada waktu. Makna memperluas persepsi kita tentang hidup. Setiap momen yang bermakna
terasa lebih panjang daripada 1000 momen tanpa tujuan. Waktu, hidup, dan makna. Waktu bukan musuh kita, ia adalah cermin dari bagaimana kita hidup. Kita sering menganggap waktu sebagai sesuatu yang terus mencuri usia kita, padahal waktu hanyalah saksi dari bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Waktu tidak berubah, yang berubah adalah diri kita, persepsi kita, dan cara kita memaknai setiap momen yang lewat. Ketika kita berhenti benar-benar hadir, hari-hari berlalu tanpa meninggalkan bekas. Namun ketika kita hidup dengan kesadaran, bahkan 1 detik dapat terasa seperti keabadian kecil. Kita tidak dapat memperlambat rotasi bumi, tetapi kita dapat memperlambat rotasi batin kita dengan memperhatikan, mencintai, dan mencipta. Karena pada akhirnya, panjangnya hidup tidak diukur oleh jumlah tahun, tetapi oleh jumlah momen yang benar-benar kita sadari. Waktu berjalan cepat hanya ketika kita berhenti hidup di dalamnya. Jadi mungkin rahasia melawan cepatnya waktu bukanlah dengan berlari lebih cepat, tapi dengan berhenti dan benar-benar merasakan keberadaan kita di sini, sekarang. Karena pada akhirnya, waktu tidak memudar, kitalah yang belajar untuk berhenti menghitung dan mulai merasakannya.